Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakim, saya dari kelas 3D. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait pengertian dan hubungan antara hukum maritim dengan hukum laut internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari hukum maritim maupun hukum laut internasional. Yang pertama, hukum maritim. Hukum maritim merupakan hukum yang mengatur tentang pelayaran dalam arti transportasi laut dan kegiatan yang terkait dalam pelayaran atau kenavigasian. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut. Hukum maritim juga meliputi aspek keselamatan dan kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata atau dagang maupun publik. Lalu hukum laut internasional adalah sebuah sistem hukum yang mengatur hak-hak dan kewenangan negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional mereka. Untuk sejarahnya dalam hukum internasional ini mungkin sedikit panjang dan kompleks ya. Dan ada dua konsepsi utama yang telah berperan dalam perkembangan hukum laut internasional, yaitu ada res communis dan res nullius. Res communis menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia. Namun dengan res nullius menyatakan bahwa laut tidak memiliki pemilik dan dapat diambil oleh masing-masing negara. Lalu adanya fungsi dan zona-zona maritim hukum laut internasional mengatur berbagai zona maritim, yaitu adanya laut teritorial, yaitu wilayah laut yang jatuh di bawah kedaulatan pada suatu negara pantai. Zona lanjutan, yaitu wilayah laut yang lebih luas dari laut teritorial tetapi tidak termasuk dalam kedaulatan negara. Landas kontinen wilayah laut yang merupakan bagian dari landas kontinen suatu negara. Lalu adanya zona ekonomi eksklusif (ZEE), wilayah laut di mana suatu negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus mematuhi hukum internasional lainnya. Lalu terakhir adanya laut lepas yang bersifat bebas untuk seluruh umat manusia. Dan di perkembangan modern, hukum laut internasional ini dipengaruhi oleh berbagai konferensi dan perjanjian internasional seperti Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang disebut dengan UNCLOS. UNCLOS mengatur tentang berbagai aspek hukum laut, termasuk batas wilayah laut, hak-hak negara di laut, dan kegiatan yang melibatkan laut secara global. Dengan demikian, hukum laut internasional merupakan kerangka hukum yang kompleks dan dinamis yang mengatur berbagai aspek kegiatan manusia di laut serta memastikan keamanan dan keselamatan di laut secara global. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara hukum maritim dengan hukum laut internasional. Perlu kita ketahui, hukum maritim dengan hukum laut internasional itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling terkait, yang dimana dalam hukum maritim maupun hukum laut internasional adanya beberapa aspek yang saling terkait. Itu pertama, adanya kerangka hukum. Kerangka hukum dalam hukum laut internasional merupakan kerangka hukum yang lebih luas, yang dimana mengatur berbagai aspek-aspek kegiatan manusia di laut. Lalu untuk hukum maritim adalah bagian dari hukum laut internasional, tetapi dengan fokus yang lebih spesifik pada pelayaran dan kegiatan di laut. Zona-zona maritim, hukum laut internasional mengatur zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona lanjutan, landas kontinen, dan ZEE. Hukum maritim mengatur kegiatan yang berlangsung di dalam dan di sekitar zona-zona ini, seperti pengangkutan barang dan orang melalui laut. Lalu adanya regulasi dan peraturan seperti Safety of Life at Sea atau SOLAS yang ditetapkan oleh International Maritime Organization atau IMO adalah contoh regulasi yang mengatur keselamatan pelayaran. Meskipun SOLAS adalah bagian dari hukum maritim internasional, namun beberapa pasal dalam United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) juga berkaitan dengan hukum mengenai kebangsaan kapal, pendaftaran kapal, dan kewajiban negara bendera untuk mengawasi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut. Lalu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam hukum laut internasional memberikan wewenang kepada lembaga penjaga laut dan pantai untuk melakukan pelacakan dan penyidikan tindak pidana di laut. Sedangkan hukum maritim nasional berinteraksi dengan hukum laut internasional dalam penegakan hukum di wilayah laut, memastikan keamanan dan keselamatan di laut secara global. Dengan demikian, hukum maritim dan hukum laut internasional saling terkait dalam mengatur berbagai aspek kegiatan manusia di laut. Dengan hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang lebih luas, dan hukum maritim nasional berinteraksi dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Lalu dalam hal ini ada juga perbedaan antara hukum maritim dan hukum laut internasional.
yaitu hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara negara pantai atau hubungan dengan pantai, termasuk aspek kedaulatan negara, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Dan fokusnya lebih luas dibandingkan hukum maritim. Sedangkan hukum maritim di sisi lain lebih spesifik dan fokus pada kegiatan manusianya di laut yang berlangsung dalam wilayah laut tersebut, yang mencakup aspek pengangkutan barang dan orang melalui laut, dan kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut. Hal ini meliputi aspek keselamatan dan kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Lalu adanya zona-zona maritim. Hukum laut internasional ini mengatur zona-zona maritim secara global, termasuk teritorial, zona lanjutan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Lalu untuk hukum maritim fokusnya pada kegiatan yang berlangsung di dalam dan di sekitar zona-zona maritim ini, yang mengatur kegiatan pengangkutan barang dan orang melalui laut, dan kegiatan kenavigasian dan perkapalan berlangsung di wilayah laut tersebut. Lalu adanya regulasi dan peraturan mengatur regulasi yang lebih luas seperti Safety of Life at Sea atau SOLAS yang ditetapkan oleh International Maritime Organization. Pasal-pasal dalam UNCLOS juga berkaitan dengan hukum yang mengenai kebangsaan kapal, pendaftaran kapal, dan kewajiban negara bendera untuk mengawasi kapal-kapal yang menggambarkan bendera negara tersebut. Untuk hukum maritim mengatur regulasi yang lebih spesifik tentang peraturan yang mengatur tentang keselamatan pelayaran, kegiatan kenavigasian. Hukum maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban kapal yang berlayar di laut. Lalu terdapat penegakan hukum. Hukum laut internasional memberikan wewenang kepada lembaga penjaga laut dan pantai melakukan pelacakan dan penyidikan tindak pidana di laut secara global. Sedangkan untuk hukum maritim berinteraksi dengan hukum laut internasional dan penegakan hukum di wilayah laut. Hukum maritim nasional memastikan keamanan dan keselamatan laut di laut secara nasional. Untuk hubungan lainnya, dalam suatu aspek terkait antara hukum maritim dan hukum laut internasional itu adanya UNCLOS tahun 1982, merupakan perjanjian internasional mengatur berbagai aspek hukum, termasuk batas-batas maritim, hak dan kewajiban negara-negara pantai, serta penyelesaian sengketa maritim. Lalu adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ini mengatur pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pelindungan lingkungan laut, pengelolaan sumber daya laut, dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia mengatur tentang perairan Indonesia, termasuk batas-batas laut, teritorial, zona tambahan, zona eksklusif, dan landas kontinen. Dan undang-undang lainnya termasuk konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut atau SOLAS, merupakan perjanjian internasional yang mengatur keselamatan kapal dan pelayaran di laut. Lalu ada konvensi internasional pencegahan pencemaran dari kapal, MARPOL, adalah perjanjian internasional yang mengatur pencegahan pencemaran laut oleh kapal, dan mungkin negara kita Indonesia juga meratifikasi konvensi ini. Baiklah, saya mungkin cukup untuk menyampaikan penjelasannya terkait pengertian maupun hubungan dari hukum maritim dan hukum laut internasional. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya pemahaman saya terkait pertanyaan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.